akhir zaman ini iblis ingin benar-benar menguasai. Jadi kita diberitahu dulu sekarang ini semua dunia ini dikuasai secara teritorial. Dan cara menguasai itu sistem dunia melawan Allah. Dan saudara-saudaraku, makanya perempuan itu di dahinya itu namanya apa? Hah? Kita baca tadi. Babel yang besar. Babel, kalau sudah Babel, itu bukan lagi godaan, itu sudah langsung frontal. Mengambil kekuasaan, mengambil penyembahan. Kalau masih pelacur, itu masih godaan. Wah, itu semua firman Tuhan harus kita perhatikan. Nanti kalau sudah tergoda, kuasai. Itu namanya sudah Babel. Jadi nanti dunia ini semua akan digoda untuk melawan Tuhan. Sekarang harus benar-benar ada firman yang hidup. Harus ada Roh Kudus. Jangan harus hanya firman, harus berimbang. Ada firman, ada Roh Kudus. Kalau hanya firman, rasanya makanan enggak mantap. Mungkin pinter, tapi tidak rasa damai sejahtera. Tapi kalau ada firman, ada Roh bersama-sama, itu mendukung sampai ketemu dengan Tuhan. Ada damai, ada sejahtera. Oleh rahmat kemurahan yang kita boleh beribadah pada saat hari ini. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu. Walaupun loncat-loncat, tapi kita akan melihat apa kehendak Tuhan bagi kita. Saat ini saya mengajak kita membaca dari pasal yang ke-17. Wahyu pasal 17 ini adalah setelah kita akan baca saja langsung. Wahyu pasal 17 ada sambung juga dengan pasal yang ke-18. Jadi dua pasal ini adalah yang berkesinambungan, bersambunglah. Saya mau mengajak kita membaca ini dari ayat 1 sampai dengan yang ke-6 saja. Saya baca yang 1, biar saudara-saudara nanti akan baca yang genap bersama-sama. Wahyu pasal 17, saya baca ayat yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Saudara, dan dia di bumi telah berbuat cabul dan membunyi-bunyi telah oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun,
Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kemeja yang dihiasi dengan emas, permata dan perak, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan perkawinan. Dan di dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi bersama kita. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Haleluya. Saudara-saudaraku, kitab Wahyu adalah artinya dibukakan, walaupun belum terjadi, tapi diberitahu dulu, diwahyukan, dibuka. Jadi dibukakan, saudara-saudaraku. Itulah perbedaan dari kitab yang terakhir ini. Itu sebabnya Tuhan ingin orang mengetahui, membuka. Tapi justru kebanyakan saudaraku juga mereka takut membaca kitab Wahyu. Jadi selalu ada lawannya. Memang begitu, saudaraku. Kebenaran Tuhan, firman Tuhan, selalu iblis selalu membuat sedikitnya, membuat melenceng, membuat tidak tepat arah, meragukan manusia, sama dengan kepada Adam dan Hawa. Enggak betul kamu mati. Ya, jadi dipelesetin, dibohongi. Saudara-saudaraku, di akhir zaman banyak juga, nanti kita lihat apa yang kita akan perhatikan lagi dalam Wahyu pasal 17. Jadi kita sudah baca tadi atau sudah bergantian membaca. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, ini dari 3 kali 7, maka ini sudah sebagai yang terakhir. 7 yang pertama pembukaan 7 meterai, 7 yang kedua 7 sangkakala, 7 yang ketiga ya pencurahan 7 cawan. Jadi Wahyu pasal 17 ini sambungan dari ya 7 cawan itu. Sedangkan 7 cawan itu, kalau kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-16, di situ sebagai yang terakhir adalah perang yang disebut Harmagedon. Itu ayat 16, Wahyu 16 ayat 16. Karena Wahyu 16 adalah 7 penumpahan cawan itu ada di dalam satu pasal ini. Nah, ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Jadi
pencurahan 7 bokor sudah terlaksana. Jadi 21 macam hal-hal yang terjadi di masa depan, termasuklah yang terakhir itu adalah perang Harmagedon. Ini perlu kita perhatikan karena ini akan menyangkut kepada Wahyu pasal 17. Maka memancarlah kilat, ini ayat 18 saya baca. Dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terdengarlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka Allah. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Saudara-saudaraku, jadi memasuki Wahyu 17 itu adalah pencurahan bokor atau cawan yang ke-7, dan sebagai yang terjadi di sana adalah perang Harmagedon. Nah, itu perang dunia, dari timur, dari barat, perang di situ semua. Saudara-saudaraku, ini ada sangat membawa dampak yang besar ke Wahyu 17:18. Nantinya ada penguasaan dari, kalau kita lihat, lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, dan duduk di tempat yang banyak airnya. Nanti perang itu bisa sangat besar dampaknya dengan pelacur besar. Pelacur besar ini bukanlah personalnya manusia. Ini adalah menunjuk kepada penyimpangan yang sangat dalam. Karena kalau kita lihat perzinahan rohani itu adalah orang yang tidak menghargai Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi di akhir zaman ini yang paling banyak terjadi. Nah, jadi kita mau lihat dulu Wahyu 17 ayat yang pertama sebagai kalimat yang terakhir, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi di sana kita boleh baca, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi pelacur besar itu duduk di tempat yang banyak airnya. Apa yang dimaksud dengan banyak airnya? Saudara-saudaraku, kita semua
tidak akan bikin tafsir-tafsir, tidak. Tapi kalau firman yang menerangkan firman, ya itu semuanya tetap dari Tuhan. Jadi air yang banyak itu apa itu? Mari kita baca ayat 15. Lalu ia berkata kepadamu, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi duduknya pelacur besar itu adalah di atas bangsa-bangsa, rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi sangat banyak di seluruh dunia. Saudara-saudaraku, kalau kita boleh memperhatikan arti dari pelacur itu, maaf, itu adalah penggoda. Nah ini saudara-saudara. Jadi semua manusia sekarang digoda untuk masuk dalam kesenangan yang tidak baik, kesenangan dunia. Haleluya saudaraku, mengerti ya? Itu sebabnya untuk tidak terkait dengan itu, kesenangan ibadah harus menjadi kerinduan kita. Harus kesenangan ibadah. Kalau tidak, nanti pintarnya perempuan pelacur itu sangat pintar menggoda. Ini saudaraku, karena nanti godaan ini menarik kepada kesenangan dunia dan melawan Allah. Ini. Jadi nanti ya godaan dari apa yang disebut pelacur itu adalah menggoda manusia di bawah kekuasaannya. Karena kalau menduduki, ini para bapak wartawan ini, kalau menduduki itu namanya menguasai. Ya. Jadi Belanda dulu menduduki Indonesia berapa tahun? 350. Hah? Di Jawa di mana? Di Jawa. Yang lain? Di Batak. Oh, di Batak 10 tahun. Ah, terleh. Singamangaraja aja lebih 10 tahun bahwa tapi kita nggak berdebat dengan itu. Nanti yang penting menduduki itu artinya menguasai. Menguasai secara teritorial. Iya, itu lebih pintar dia. Jadi menguasai secara teritorial. Di akhir zaman ini, iblis ingin benar-benar menguasai. Jadi kita diberitahu dulu sekarang ini. Semua dunia ini dikuasai secara teritorial. Dan cara menguasai itu sistem dunia melawan Allah. Dan saudara-saudaraku, makanya perempuan itu di dahinya itu namanya apa? Hah? Kita baca tadi. Babel yang besar. Babel, kalau sudah Babel, itu bukan lagi godaan, itu sudah langsung frontal. Mengambil kekuasaan, mengambil penyembahan. Kalau masih pelacur itu masih godaan. Wah, itu semua
semua firman Tuhan harus kita perhatikan. Nanti kalau sudah tergoda, kuasai. Itu namanya sudah Babel. Jadi nanti dunia ini semua akan digoda untuk melawan Tuhan. Sekarang harus benar-benar ada firman yang hidup, harus ada Roh Kudus. Jangan harus hanya firman, harus berimbang. Ada firman, ada Roh Kudus. Kalau hanya firman, rasanya makanan nggak mantap. Mungkin pinter, tapi tidak rasa damai sejahtera. Tapi kalau ada firman, ada Roh bersama-sama, itu mendukung sampai ketemu dengan Tuhan. Ada damai, ada sejahtera. Jadi orang pun harus begitu. Berkata-kata, kalau hanya kata-kata, justru bisa perang nanti. Makanya pintar-pintarnya ngomong ini. Aduh, saya kalau lihat orang akhir zaman ini ngomong itu. Begitu. Jadi, tapi kalau kita ada Roh Kudus, tidak. Semuanya akan dikontrol. Semua ada balance. Baik, saudara-saudaraku. Ya. Tapi kalau tidak, kebabasan, langsung aduh, saya sampai bingung. Kenapa kok cepat banget? Kalau semua berdebat, waduh, pusing. Yang mana mau didengarin? Dimatiin aja. Nggak mau dengar. Ini sudah itu. Jadi sistem dari perempuan itu nanti akhirnya harus melawan Allah. Dan namanya bukan lagi pelacur, tapi namanya Babel. Nanti kita boleh lihat awalnya Babel itu untuk melawan Tuhan. Mulai dalam Kejadian 11, dalam kitab Daniel, tapi satu-satu nggak mungkin langsung semua. Baru nanti Wahyu 17 dan 18. Nah, dia juga akan masuk dari kuasa politik. Ya, dia juga masuk dari agama juga. Makanya saudara-saudaraku, firman tidak boleh sepotong-sepotong. Harus benar-benar mengerti. Nah itu yang ngomong-ngomong perpuluhan kemarin itu, kan dia cuma tahu sepotong. Padahal yang lain dia nggak lihat. Jadi perpuluhan itu pertamanya kan saya sudah sampaikan itu orang yang mengasihi Tuhan. Nggak usah pun disuruh, nggak usah pun ada tertulis, dia berikan. Masa Tuhan mau larang? Nggak bisa dong. Nah, dan kalau orang menyampaikan firman Tuhan itu, dia pikir itu mata duitan. Bukan. Emang dia hakim, dia tahu orang mata duitan. Nah itu, makanya kadang-kadang pendeta juga berkhotbah, apalagi di medsos. Aduh, berapa banyak nanti yang keliru. Jadi, melalui agama juga banyak sekali perempuan-perempuan penggoda. Merusak iman. Jadi, kita ini harus benar-benar mengerti. Kalau rasanya ada sedikit apa, mari kita konsultasi. Jangan langsung ambil keputusan, tahu-tahu nanti itu pelacur, penggoda iman supaya rusak. Dari dunia politik, dari cara agama, dan juga dari cara-cara kehidupan, yaitu perzinahan rohani, supaya tidak menyembah hanya satu Tuhan kita saja. Ya, saudara-saudaraku, kita harus belajar sekarang benar-benar harus mengasihi Tuhan. Di akhir zaman kalau tidak nanti kalah sama perempuan pelacur. Karena dia pintar untuk menggoda manusia.
Kita kalau sudah mulai mendulukan yang lain-lain dari ibadah, hati-hati dia sudah mulai tergoda kemana-mana itu. Jadi kita usahakan jangan sampai ada ibadah kita terganggu. Kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan tolong. Kalau hanya untuk biasa-biasa, utamakan Tuhan. Berapa hasilnya itu? Tapi kalau Tuhan yang memberkati, hasilnya luar biasa, saudara. Langit dan bumi boleh lenyap, firman Tuhan tidak lenyap. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi Tuhan akan peliharakan kita. Ini tadi dari Harmagedon. Ada godaan-godaan. Biasanya kalau habis perang, saudaraku, manusia itu kayak ikan yang sudah mogam. Ikan yang sudah nggak kuat lagi, tinggal tangkap. Nah, kalau habis perang kamu gitu apa? Nah, jadi ini habis perang ini penggoda setan ini. Jadi, mudah, karena kalau habis perang yang terjadi kelaparan, tidak banyak makanan, penyakit, tidak banyak yang dipakai. Pokoknya habis perang lah, kebutuhan hidup. Jadi mudah orang itu tergoda. Makanya godaan ini disebut sebagai pelacur, bukan perempuan satu orang itu, bukan. Tapi godaan di akhir zaman menggoda anak-anak Tuhan supaya hatinya jauh dari Tuhan. Itu salah satu perjalanan dunia sebagai yang terakhir. Tapi saudara-saudaraku, sekuat apapun Babel, karena Babel ini ada hubungan dengan Babel yang dibuat oleh pertama Nimrod, baru Babel yang kedua masih itu di mana itu? Kerajaan dari Nebukadnezar. Nebukadnezar membuat patung emas supaya semua menyembah. Siapa yang tidak menyembah harus dimasukkan di dapur api, nanti gua singa. Itu cuma satu Daniel itu. Iya. Jadi kalau ini yang tidak menyembah patung ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi biar diancam masuk, dibakar, bergeming enggak? Haleluya. Kita perlu iman yang begitu di akhir zaman. Amin. Iman yang begitu. Jangan asal-asalan lagi. Makanya saudaraku, kita ini dikasihi Tuhan. Sebelum terjadi dikasih tahu bagaimana iman kita yang harus kita miliki untuk menang di akhir zaman ini, melawan semua sehebat apapun godaan setan. Adam dan Hawa boleh jatuh, tapi di dalam Yesus kita tidak jatuh lagi. Amin. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego dia diancam hukuman bakar di api, mereka tidak terpengaruh. Ya. Dan mereka juga diberikan kedudukan yang tinggi-tinggi. Mereka tidak mempertahankan itu. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Kasih yang seperti itu biar milik kita. Jadi caranya itu sistem dunia, politik-politik, dan juga termasuk agama. Dan saudaraku, kesenangan-kesenangan dunia supaya orang meninggalkan Tuhan. Dan meninggalkan Tuhan itu yang disebut perzinahan rohani. Coba bantu baca Yeremia 3 ayat 1. Ayat 3. Ayat
Yang satu. Ya. Pertobatan kepada Tuhan. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi kehidupan kalau sudah digoda dengan keduniawian ini disebut berzina secara rohani. Ya, ini sudah aku. Dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu sebabnya saudaraku, belajar, meningkat, mengutamakan Tuhan melebihi dari segalanya. Waktu Petrus ditanya, adakah engkau mengasihi aku? Ya, jadi kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, ya dalam Matius pasal 22 ayat 37, itu yang saya ingat, coba dulu. Matius 22 ayat 37. Ya. Firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, saudara-saudaraku, kita mau berusaha dan kita mau belajar. Sebelum Wahyu 17-18 terjadi, itu untungnya kita mendapat kitab Wahyu. Dibukakan, diberitahu, supaya jangan terjadi kebinasaan, kerugian, salah tingkah, salah perjalanan. Tapi kita harus benar berjalan sampai ke Yerusalem baru, dan kita segambar dengan Tuhan, dan kita meniru teladannya Yesus. Ini saudara-saudaraku, jangan terus-terus dengan cara kita ini. Sudah lama beragama, tapi begitu saja terus. Kadang hanya merokok aja nggak bisa dilawan. Iya, di tempat yang lain yang banyak, saudaraku. Ya, padahal keagamaannya, wah, papu-papu ngomong di sana semua. Pertobatannya tidak nyata, kasihnya tidak ada. Saudara-saudaraku, kalau kita ke Yerusalem baru, tempat Allah, kita dicipta sama dengan Dia. Itu sebabnya, saudaraku, kalaupun Adam dan Hawa boleh tergoda dengan godaan iblis, tapi kalau kita dalam Yesus harus teguh. Amin. Dan keteguhan kita harus seperti Filipi 2, saudaraku. Dalam arti ada perjalanan, ada sasaran. Nah, coba dulu baca. Mulai ayat 5 saja. Ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini saudara-saudaraku, hendaklah, ayat 5 tadi berapa? Hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Itu sasaran kita, saudaraku. Tuhan pasti tolong kita. Roh
Roh Kudus pasti tolong kita. Amin. Itu sebabnya berserah kepada Tuhan. Daripada kita sudah seperti ngerti, mending aja Tuhan bimbing saya. Saya tidak mengerti Tuhan, tapi Engkau tidak akan membiarkan saya. Itu kita di jalan Tuhan. Jadi makanya sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Janji-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ini saudaraku, lebih baik kita merendahkan diri karena kita masih terlalu jauh dari jalan-jalan Tuhan. Masih banyak yang kita belum lihat, masih banyak kita yang belum mengerti. Tapi banyak orang sudah seperti cukup mengerti, makanya ini justice lagi sama orang lain. Ini pendeta mata duitan. Ngapain kita justice itu bukan urusan kita. Mata duitan kah dia atau tidak, itu hanya Tuhan yang tahu. Nah, ngapain kita? Apalagi pendeta lagi. Pendeta juga kalau sudah justice orang sudah nggak benar itu. Penghakiman ada di tangan Tuhan. Bukan kita yang menghakimi. Saudara-saudara baik atau jahat, kan saya nggak tahu. Dan seandainya pun tahu kalau saya tahu saudara ada kekurangan, itu adalah untuk kita doakan, berdoa masing-masing. Kalau untuk menghakimi, jangan. Itu penghakiman hanya di tangan Tuhan. Nah ini saudara, biar semuanya kita nanti seperti kita pegangan semua nanti sampai di hadapan Tuhan. Dan kita saudaraku nggak perlu harus, seperti aku sudah pintar, ngapain saudara-saudaraku? Nah, kalau pintar biar Tuhan yang lihat. Dan buktinya kalau kita pintar, memiliki kesaksian seperti Yesus. Ini saudaraku. Sehingga kita harus rindu seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Ini surga waktu Yesus belum turun. Nah, sekarang. Tapi nanti kalau Yesus turun jangan ke surga lagi. Yesus nggak ada di situ. Allah juga nggak ada nanti di situ. Kita sudah sering baca Wahyu 21. Nah, jadi aku tidak membohongin. Tapi kita harus tahu apanya, waktu-waktunya. Makanya dalam kitab Wahyu itu. Dan kita beberapa kali ada ayat kita menantikan langit baru dan bumi baru. 2 Petrus 3, coba dulu mulai 9 ya. Iya coba. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ini ayat berapa nih? 11 ya. Jadi 11. jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Lanjut. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karenanya. Lanjut. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru Ini langit yang baru dan bumi yang baru, ya. di mana terdapat kebenaran. Itu langit yang baru, bumi yang baru, nanti kalau sudah Allah turun dari sorga. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Ayo, biar kita lihat pelan-pelan. Wahyu 21 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, Langit yang baru dan bumi yang baru. iya, itu yang tadi disebut oleh Petrus. Terus, Lalu aku melihat langit yang baru ya, dan bumi yang baru. nah ini Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. nah, jadi Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah. Lanjut. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi kemah Allah, tempat Allah dan manusia di mana? Yerusalem baru. Haleluya. Jadi ada waktunya nanti surga itu ditinggal. Iya, ditinggal. Ini dalam diri saya ini ya, nggak ada tertulis. Saya kalau bilang tertulis, saya nggak mau bilang tertulis. Tapi dalam pandangan saya begini, kenapa surga itu ditinggalkan? Allah itu Maha Kudus. Jadi surga itu sudah pernah ditempati oleh Lucifer. Betul tidak? Nah, Allah tidak mau bekas-bekasnya si Lucifer. Jadi yang bekasnya Allah itu turun, bekasnya Lucifer tidak. Ini saya tuh ya. Baru ada perang. Zonanya si Lucifer nggak turun, tapi zonanya Tuhan turun. Itu Yerusalem baru, dan itu tempat Allah dengan manusia. Kalau itu ada pada 2 Petrus 3 tadi ada, sama Wahyu 21 ayat 23 itu ada, ya. Jadi Yerusalem baru tempat Allah dan manusia. Haleluya. Nah, ini saudara-saudaraku, semoga Tuhan semakin menunjukkan kepada kita wahyu yang dibukakan. Jadi saya yakin Tuhan membuka semua hatinya. Sebabnya kita tidak akan bingung nanti. Jadi kalau Yesus duluan turun, dia kemana? Dia menjemput anak-anak Tuhan. Kok bisa-bisa? Iya, saya kalau bukan firman yang saya bacakan, saya nggak berani. Yang di mana? 1 Tesalonika 4 ayat 17. Waduh, 16-17. Cocok. 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Turun. Ini Tuhan turun dari surga. Tuhan sama Allah itu dibedakan. Ya,
Jadi Tuhan turun dari surga. Jadi Tuhan turun dulu. Kemana dia? Terus? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi ini pertemuan di udara. Yesus turun dari surga, umatnya yang mati dalam Tuhan, harus mati dalam Tuhan ya. Jadi itu mati tidak di dalam dosa, diberesin hidupnya. Nah, kalau mati dalam dosa, belum diberesi hidupnya, itu tidak bisa bangkit. Tidak ada kuasa kebangkitan. Yang ada kuasa kebangkitan hanya mereka yang sempat membereskan hidupnya. Itu sebabnya terus berdoa supaya Tuhan kuduskan kita. Jangan ada yang tidak dibereskan. Harus selalu itu, saudaraku. Ya, jadi supaya kalaupun kita ya sempat mati, tidak bernapas lagi, nggak apa-apa. Asal matinya dalam Tuhan. Karena nanti juga akan bangkit. Dan yang masih hidup, kalau sudah tidak ada bercacat celah, 2 Petrus 3 tadi, ayat 12 atau 13, betapa saleh dan kudusnya kamu. 11. Ya 11, coba baca itu untuk yang hidup. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Jadi jangan asal begitu saja. Makanya kalau firman Tuhan jangan senang hanya diberkati. Itu bukan sasaran, walaupun itu kebutuhan. Tapi itu nanti akan diberikan juga. Dari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, yang lain juga akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita puas hanya ditolong, ya diberikan kebutuhan, yang kebutuhan duit dikasih, ya puji syukur, yang sakit disembuhkan, ya semuanya saudara-saudaraku ditolong, puji Tuhan. Tapi sasaran kita tidak hanya di situ. Kalau nanti kita nggak bisa, saudaraku, naik, karena yang naik ini orang yang mati dibangkitkan dalam Tuhan, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, orang yang hidup, yang betapa salehnya kamu harus hidup, diubahkan dengan sekejap, baru naik. Ada kuasa kebangkitan. Sekarang kita sudah bisa naik nggak kira-kira? Masih banyak kelemahan kekurangan. Tapi berdoa terus. Tuhan tolong kita. Harus ini terjadi. Sekali kita belajar firman Tuhan, jangan asal-asal. Kita pikir kita sudah lengkap, tahu-tahu nanti belum ada apa-apanya. Nah, ini yang paling ngeri. Nah, saya pikir perhubungan habis pergadongan. Bapak langsung tak ngerti, ketawa dia. Jadi dia pikir dia sudah dapat keuntungan, tetapi kehancuran sama gua. Itu sebabnya terus berdoa. Tuhan, bukakan firman-Mu. Tuhan, saya belum tahu semua. Karena firman Tuhan ini saja 66 buku. Kejadian saja berapa buku, saudaraku? Ya, Patsal. Ya, Keluaran berapa Patsal? Wahyu saja berapa Patsal? 22 Patsal. Terakhir 21-22 Yerusalem baru. Iya. Jadi begitu, saudara. Jangan digoda oleh perempuan pelacur yang di dahinya adalah tertulis rahasia Babel besar. Nah, itu ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama
suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Ini artinya sudah selesai dia penggoda. Penggoda kawakan lah ya. Nah, jadi kalau bahasa Batak, penggoda naujusan. Jadi nanti sesudah menggoda, dia menjadi pelawan yang besar. Menggoda manusia, melawan Allah. Babel itu juga artinya melawan Allah. Melawan rencana Allah. Nah, waktu Babel yang pertama, Kejadian 11, Tuhan bilang, kamu pergilah ke seluruh bumi, penuhilah bumi, sama dengan kepada Adam dan Hawa. Nah, tetapi waktu mereka bikin Babel, ketemu di Sinear, itu daerah Babel itu Sinear. Jadi ambil tanah liat, bikin batu bata, baru dilem-lem. Marilah kita buat menara sampai ke langit supaya kita cari nama dan tidak berserak-serak. Ini kan melawan Tuhan. Baru Tuhan bilang, ya, harus penuhi bumi. Tapi langsung dia bilang, ya, jangan berserak-serak. Ya, coba dulu baca itu. Ayat yang pertama. Ya, boleh. Menara Babel, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, bagaimana kalau kata Tuhan pasal 9, coba dulu ayat 1. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Tapi mereka dengan membangun Babel, anak cucunya Nuh, mereka berkata supaya kita jangan terserak. Itu melawan langsung. Ya, saudara-saudaraku, inilah yang terlalu banyak. Nanti Babel juga begitu juga. Babel setelah ribuan tahun kemudian, itulah Babel yang dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Dia juga membuat apa? Patung emas. Semua harus menyembah. Siapa yang tidak menyembah, ya harus dibinasakan begitu kira-kira. Coba dulu aja lagi biar pas semua kita lihat. Ya, pasal 3 ayat 1. Bukan ya, Daniel. Ya, baca. Daniel 3 mulai ayat 1. Ya. Perapian yang menyala-nyala, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara,
para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja sujud menyembah, bukan menyembah Tuhan. Terus sudah sampai 7. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Iya, jadi Wahyu 17, kalau dia masih disebut perempuan pelacur, masih penggoda. Jadi semua manusia sedang digoda. Dan Babel itu, dunia ini saudaraku, kelihatannya sangat menarik. Tapi kalau kita harus berkata, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Jadi apa hubungan dari perempuan pelacur dengan nama Babel? Kalau sudah digoda, bisa dikuasai, nanti itu temannya melawan Allah. Jadi Babel. Jadi dari pelacur ada kesatuan dengan Babel. Jadi sasaran dari godaan itu harus sampai melawan Allah. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Dan kita juga, saudara-saudaraku, jangan mau. Itu sebabnya kalau kita baca, saudaraku, Wahyu 18 ayat yang keempat. Nanti harus benar-benar bisa menerangkan ini. Apa? Kapan dia pelacur, kapan dia Babel. Kalau sudah Babel sudah menantang dan melawan. Ya. 18 ayat yang keempat, Wahyu 18. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Terus, Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung." ya, saudara-saudaraku, itu sebabnya kalaupun toh penderitaan yang kita alami, itu penderitaan yang biasa. Belum apa-apa, saudaraku. Kalaupun toh kita untuk bisa mewujudkan firman Tuhan dalam kita, atau menahan emosi kita,
atau menahan kehendak kita, itu masih pergumulan yang wajar. Tapi nanti kalau sudah hukuman terkena dengan cara Babel, betapa hebatnya penghukuman itu nanti. Itu belum neraka loh, masih sebelum ke situ. Itu masih hukuman Babel. Ya, sebelum, kalau nanti dalam hukuman yang kekal, sesudah umat Tuhan masuk di kerajaan 1000 tahun, dan setelah 1000 tahun itu iblis mengamuk, dan dia membawa semua anggota-anggotanya mau menyerang, tapi turunlah api dari langit, bakar, kekal selamanya. Anak-anak Tuhan naik ke Yerusalem baru, bertemu dengan Allah. Siapa yang memimpin kita? Yesus yang turun duluan tadi. Kan Yesus duluan turun tadi. Pertemuan dengan Yesus di mana? Di udara. Baru dari udara turun nanti ke kerajaan 1000 tahun. Iri dengki mulai lagi ditunjukkan oleh Lucifer. Dia coba mau perangi lagi, tapi tidak mampu karena api langsung turun. Dan kita yang menang, yang keluar dari Babel, yang tidak mau digoda oleh pintarnya, disebut sebagai pintaran godaan pelacur. Bagaimana dia tahu trik-triknya menggoda manusia supaya tertarik, ya begitu saudaraku. Itu sebabnya cara itu dimulai dengan kita jangan cari Tuhan, jangan ibadah, jangan dengarin itu. Nah, itu saudara-saudaraku. Tapi kita sudah lihat Sadrak, Mesak, Abednego, apapun yang terjadi tetap harus menyembah Tuhan. Siapa yang menang itu sangat diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita semua jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita.